Halo guys, welcome to my channel. Oke teman-teman, kali ini saya membuat perkedel daging. Pasti banyak di antara kalian juga bisa membuat perkedel, bukan? Nah, di video kali ini saya akan membuat perkedel daging itu yang tetap halus dan lembut meski sudah dingin ya. Terus bisa di frozen juga. Jadi buat kalian yang mau jualan di masa pandemik ini bisa dipakai untuk jualan. Resepnya sangat recommended. Jadi jangan diam aja teman-teman, bisa pakai Gojek buat antar-antar. Yang apalagi yang kerjaannya agak terganggu, kita bisa mulai berbikinan untuk dijual ya. Semangat, nanti saya kasih kalian juga analisis untuk modalnya di video ini. Di bagian akhir video mungkin kalian ada gambaran untuk modalnya, kira-kira gambaran kasarnya seperti apa ya. Ini dia saya lagi coba perkedelnya. Ini sangat enak sekali, lembut sekali, dan ketika sudah dingin ini juga tetap lembut. Bahkan ini kan saya bikin kemarin sore, pagi ini saya makan masih tetap enak perkedelnya. Gitu ya. Yuk kita mulai aja langsung bikinnya. Ada trik-trik yang harus kalian perhatikan, jangan sampai di skip, oke? Oh ya, sebelumnya saya juga mau say thank you untuk Chef Yongki yang sudah berbagi ilmu untuk membuat perkedel ini. Cuma emang di sini saya ada sedikit improvisasi, saya memakai daging ya. Thank you, sehingga kita bisa tahu bagaimana cara membuat perkedel yang lembut dan bisa di frozen ya. Teman-teman, ini kita pakai kentang. Jenisnya boleh apa aja. Yang ada di pasar, boleh apapun kentang yang kalian beli. Yang penting adalah trik yang pertama, kentangnya itu kalian harus goreng, nggak boleh direbus atau dikukus. Untuk membuat perkedel yang bisa tetap lembut dan bisa di frozen nanti tetap enak, itu harus digoreng seperti ini. Jadi dipotong-potongnya, kalau saya ini kurang lebih 1 cm ya. Kira-kira seperti itu. Nah, ini ketika sudah mulai kuning, kita angkat langsung. Nanti di-press, kalau saya sih ini saya tumbuk teman-teman, dihaluskan ya. Saya coba pakai alat ini nggak bisa ya, karena memang alat ini sepertinya untuk yang lembut-lembut ya. Jadi saya harus tumbuk. Jadi saya haluskan dengan cara saya tumbuk pakai ulekan. Teman-teman terserah mau caranya bagaimanapun, waktu kalian mau dihaluskannya, ada yang dimasukin plastik terus di-press, digiling juga boleh ya. Yang penting halus ya. Ini saya tumbuk. Oh ya teman-teman, kalian jangan lupa nonton video ini, jangan ada yang skip, karena di pertengahan saya bisa kasih kalian tips-tips yang mendukung keberhasilan pembuatan perkedel ini ya. Nah, ini semua kita haluskan, ditumbuk sampai halus ya. Nah, ini sudah selesai semua. Oke, kita lanjut ke step berikutnya. Nanti dagingnya itu kita giling teman-teman. Kebetulan saya beli di supermarket yang sudah digiling. Jadi kalau kalian beli di pasar, kalian cincang halus atau kalian giling ya. Nanti baru ditumis. Ini ukuran kentang kurang lebih 1 kilo lebih ya, 1 kilo 1,1 kurang lebih 1 kilo lah. Nah, ini dagingnya ini saya pakai 1/4 kilo 250 gram. Bawang merahnya di sini agak banyak. Bawang putih pakai 3 karena saya nggak pakai bawang goreng waktu buat perkedelnya, jadi saya masukin di sini. Bikin tumisan dagingnya ini juga salah satu kunci rahasianya juga kalau kalian pakai daging. Bikin tumisannya itu daging yang enak. Dagingnya kan kita tumis dulu ya. Kalau kalian pakai kornet, ya langsung masukin aja, karena kornet beda sama daging ya. Jadi ini bisa variasi macam-macam, bisa jadi perkedel kornet, perkedel daging, ataupun kalian nggak pakai daging atau kornet, dengan cuma kentang aja pun bisa. Nah, ini tumisan dagingnya saya pakaiin kaldu Maggi Block yang sapi, garam. Kalau kalian mau pakai lada boleh. Ini bebas, yang penting tumisannya ini dagingnya kalian cicip, itu taste-nya sudah oke, sudah enak. Nanti jadi waktu kegabung ke perkedel dia sudah ada rasanya. Bikin tumisan daging yang enak, itu kunci yang kedua. Kalau kalian pakai daging. Kemudian bahan berikutnya adalah pakai daun bawang. Daun bawang diiris kecil-kecil, kurang lebih daun bawangnya ini sekitar 50 gram saya pakai. Nah, bawang goreng saya nggak pakai karena saya nggak suka bawang goreng. Kalau kalian pakai bawang goreng lebih enak. Nah, adonan kedua yang sangat penting untuk membuat halus ada di sini kuncinya. Mirip seperti pembuatan kue sus ya. Air kaldu. Saya pakai air kaldu. Kebetulan saya menyimpan air kaldu sapi. Boleh ke air kaldu ayam ataupun air biasa kalian kasih kaldu. Dikasih margarin. Margarinnya, airnya semuanya sudah ada ukurannya di deskripsi. Dan nanti saya tulis juga di sini kan, kalian bisa lihat. Ini kita rebus sampai menteganya cair.
Nah, di sini kita masukin juga garamnya, ladanya. Saya pakai kaldu lagi di sini supaya lebih enak ya. Ini dimasukin semua di sini. Nah, ini saya masukin garam. Saya masukin juga di sini ladanya. Nah, begitu dia sudah cair, apinya kecilin, masukin terigunya, matiin, matiin dulu, masukin terigu, terus dengan api kecil dimasak sampai dia menggumpal seperti kita bikin kue sus. Adonan ini sangat penting karena ini yang membuat perkedelnya sangat lembut nanti dan enak, bisa di frozen juga. Nah, ini kita aduk sampai diaduk terus gini teman-teman, jangan ditinggal karena nanti dia hangus. Nah, ini kebetulan tadi Maggi bloknya saya lupa hancurin, jadi saya harus hancurin di pinggir-pinggir ya. Nah ini sampai seperti ini nih, nanti diaduk terus ya. Nah, begitu dia sudah seperti ini, sudah apinya matiin, langsung kita sisihkan dulu. Ini kan masih panas, supaya dia hangat dulu kita sisihkan, kita beralih ke kentang dulu. Nah, kentang yang tadi sudah ditumbuk kita campur dengan tumisan daging, diaduk rata, dicampur daun bawang yang sudah kita iris tipis-tipis. Nah, kalau ada kalian suka bawang goreng, kalian boleh masukin di sini, pasti akan tambah enak. Cuman karena saya nggak suka bawang goreng, jadinya saya nggak masukin. Ya, itu selera, bikin lebih enak kalau yang suka. Nah, ini diaduk sampai rata. Nah, setelah ini rata, kita masukin adonan tadi yang terigu ya. Ini kan sudah mulai hangat-hangat nih. Terigu dan telur 2 butir. Telurnya ini kurang lebih ukuran yang sedang atau agak besar, kurang lebih 100 graman teman-teman ya. Ukuran sedang lah, jangan yang kecil telurnya ya. Nah, ini kita masukin, kita aduk rata semua sampai kecampur rata. Udah siap dibentuk deh perkedelnya. Nah, ukuran yang saya buat ini adalah yang agak kecil karena saya lebih suka yang agak kecil, yaitu 25 gram. Standar yang umum kita lihat di orang-orang jualan itu sebenarnya sekitar 50 gram. Nah, ini kita koreksi rasa ya. Udah enak, udah pas ya. Nggak perlu tambahin garam lagi. Ini saya ukur 25 gram. Untuk ukuran 25 gram saya dapat 59 buah. Dengan kentang 1,1 kilo yang belum dikupas. Ya. Nah, kalau kalian buat 50 gram, kalau kentang 1 kilo mungkin kisarannya dapat 25 buah. Saya pikir kalau saya pakai kentang 1 kilo mungkin dapat 50 lebih dikit ya. Mungkin ya 55an mungkin ya. Ini ukuran 25 gram. Nah, ini sudah tidak menempel di tangan. Karena tadi pakai adonan yang tadi teman-teman ya. Nah, setelah saya timbang gini, saya bulut-bulutin. Nah, langsung saya taruh Tupperware. Saya taruh freezer. Ya, yang mau saya makan baru saya goreng. Teman-teman waktu nanti mentowing dari freezer ke tempat mau digoreng, kalau bisa jangan langsung ke udara suhu ruangan. Jadi masuk ke ruangan ber AC atau kalian pindahkan dari freezer ke kulkas bagian bawah dulu. Dari malam, paginya baru dari kulkas dingin-dingin langsung dibalurin telur untuk digoreng. Karena untuk kelembabannya, untuk perkedel lebih baik seperti itu, jangan ditaruh di suhu ruangan yang biasa. Nah, untuk lumuran ini bisa pakai telur atau putih telur atau kuning telur atau pokoknya bagian dari telur ya. Kalian boleh pakai putihnya doang atau merah. Nah, ini langsung digoreng. Nah, baiknya waktu digoreng ini jangan terlalu coklat. Kuning aja udah bisa diangkat. Ya, kalau mau coklat boleh, kalau mau kuning aja juga udah bisa. Udah langsung diangkat juga udah enak. Nah, gitu teman-teman. Bikinnya gampang banget ya. Cuman memang agak ribet, maksudnya kenapa ini berkesempatan buat kita jualan, karena buat orang yang nggak ada waktu, buat yang sibuk kerja, buat pebikinan, pasti dia akan memilih untuk beli jadi, karena ada tahapan-tahapan membuat perkedel ini yang butuh waktu pengerjaan teman-teman, waktu kita ngupas, goreng, numbuknya ya. Jadi memang dia gampang tapi butuh step-step yang memakan waktu. Jadi kalau ini kesempatan buat kalian untuk jualan perkedel, karena nggak semua orang mau lakukan ini ya. Kalau kalian ini jual dengan harga yang daging yang ukuran segini 2.500 pun satu butirnya, itu sudah untungnya juga udah lumayan teman-teman
Ya, yang frozen yang belum digoreng ya. Nah, gambaran kasarnya seperti ini. Kalau analisa modalnya adalah kalau kentang 1 kilo kisaran 14.000 sampai 17.000. Lalu daging saya beli seperempat ini, saya beli kebetulan di supermarket yang sudah digiling sekitar 36.000 sampai 40.000 kurang lebih ya. Di pasar mungkin juga kalau 1 kilo 115, kalian tinggal bagi 4 ya. Seperempat kurang lebih ya, harusnya lebih murah kalau beli di pasar ya. Kurang lebih ditambah bumbu-bumbu itu kurang lebih modalnya sekitar tadi kan 36.000 ditambah 17.000 udah 53, mungkin sekitar 60 ribuan sampai 70 nggak nyampe 70.000 teman-teman modalnya. Anggap modalnya 70.000. Kalau kita jual dengan harga 2.500 ya, dikali 59, anggap 60 dikali 2.000 udah 150.000 ya. Harusnya beda-beda, meleset dikit teman-teman, itu udah untungnya udah lumayan ya. Jadi kira-kira gambaran kasar modalnya seperti itu. Kalian bisa coba, ini worth it banget resepnya buat dicoba, buat dijual. Ayo semangat kita jualan di masa pandemik ini, isi kegiatan, terutama buat teman-teman yang mungkin pekerjaan terganggu, bisa cari uang dengan pebikinan di rumah seperti ini. Bisa dikirim pakai Gojek, pakai Grab. Oke teman-teman, video kali ini sampai di sini dulu. Nanti saya share lagi berikutnya, menu berikutnya di next video. Jangan sampai ketinggalan juga ya. Thank you, see you.